Hai Sobat Gorengan, kembali lagi bersama kami. Saya Husni Raffi dan teman saya Antonio Rodriguez di channel Pas Official di segmen Gorengan Tekno. Ya, kali ini kita mau ngobrolin apa ini ya? Nah, jadi kita akan ngobrolin dari desas-desus yang akhir-akhir ini katanya ya, tentang virtual reality. Virtual reality. Yang Apa? kok kayaknya perusahaannya banyak yang tutup gitu loh. Yang di divisi VR loh ya. Kayak Facebook, Samsung, Steam, dan lain-lainnya lah gitu. Betul. Jadi kita mau bahas itu. Nah, ya. Sebelum itu VR apa sih ya? Nah, VR itu merupakan teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D yang nyata. Jadi kayak kita itu masuk ke dunia 3 dimensi langsung gitu loh. Nah, VR tuh ya sebenarnya tujuannya itu sih. Iya. Padahal kan kalau banyak ditutup kan berarti pengembangannya jadi berkurang ya? Pengembangannya berkurang. Iya kan, menarik itu game. Kalau misalnya game-game VR berkembang kayak di anime SAO, Love Horizon atau kan menarik. Menarik. Cuman mungkin ya terlalu cepat lah, belum bisa merasakan hal itu. Gitu. Iya, dulu apa saya keburu tua baru ada. Kita tidak tahu. Nah, buat game ya. Selain buat game biasanya VR buat apa? Ya. Nah, itu bisa buat edukasi atau misalnya eksplorasi. Kita bisa memanfaatkan 3 dimensi, misalnya kita berada di gunung mana atau di museum mana atau gedung mana kan, itu bisa diproyeksi ke 3D. Terus kita pakai VR itu buat berjalan-jalan atau eksplorasi di situ. Di situ juga bisa kita memanfaatkan untuk belajar gitu. Iya sih, saya juga pernah nonton video VR itu yang roller coaster. Roller coaster. Ya, jadi seakan-akan kita naik roller coaster ini. Kita bisa merasakan ya. Iya. Kayak kita langsung di situ langsung gitu. Cuman kursinya nggak ikut gerak-gerak. Kursinya kita nggak gerak sendiri. Gerak sendiri. Kita gerak sendiri. Nah, sebenarnya kan ada beberapa game VR nih ya, sebenarnya yang udah terkenal kok bisa tutup ya. Kayak Beat Saber, Virtual Chat, terus Skyrim bahkan yang game populer banget ya. Nah itu kalau tutup berarti nggak ada update-nya lagi atau gimana? Ya mungkin masih ada, cuman pengembangannya mungkin agak tidak diprioritaskan gitu loh. Soalnya kan kalau Beat Saber kan yang cyber yang laku. Gini. Kan setiap beberapa waktu ke depan kan mesti ada lagu baru ya. Iya pasti. Nah itu kan masa kalau nggak diupdate berarti database-nya lagunya itu aja kan juga. Nah, Bahkan kan Beat Saber juga salah satu game dari PS ya, unggulan ya termasuknya. Kalau nggak update kan gimana gitu. iya. Tapi kemungkinan yang soal itu tetap update sih Pak. Mungkin kedepannya mungkin yang hal-hal yang baru mungkin ya, yang baru mungkin agak kurang tinggal dulu lah gitu. Makanya ini kenapa anehnya akhir-akhir ini VR itu kok banyak perusahaan yang menutup divisinya gitu. Iya. Nah ini ya Pak, kemungkinan kenapa VR bisa tutup itu karena memiliki beberapa resiko atau kelemahan yang memungkinkan VR untuk tutup. Penutupan VR ini karena ada beberapa alasan juga dari setiap perusahaan ya pasti. Iya. Nah seperti contohnya mungkin memiliki kelemahan-kelemahan yang ada di VR itu sendiri sih. Ya, kelemahannya ya salah satunya untuk kaum rebahan. Jadi semakin rebahan ini kelebihan ini bukan kelemahan ya. Kelebihan rebahan. Ya, karena VR kalau nanti berkembang, sosial media juga lihat VR, bisa lihat VR, dia lihat langsung dari tiduran. Jadinya tiduran terus. Jadi kita berinteraksi kepada orang luar itu semakin berkurang ya. Iya. Jadi kita interaksinya lewat VR terus, nggak keluar rumah, nggak Interaksinya udah di kamar aja gitu. mudah bertambah, cuman nggak ketemu langsung. Nggak ketemu langsung. Iya. Itu menurunkan jiwa sosial. Sosial klub. Anti sosial kok. Nah, padahal yang VR ini sih cukup populer dan masuk tren tahun kemarin ya. Iya. Cuman ya inilah. Rame juga kan game-game, terus beberapa juga kadang ya itu buat pembelajaran, buat bisnis juga, misalnya bisnis apa, properti kan biasanya daripada kesan kita lihat lokasinya jauh, kita pakai VR aja bisa. Atau angkat-angkat barang kan bisa.
Nah, daripada ngangkat barang kursi misalnya ya, kita bisa pakai VR tuh, bisa jadi proyeksinya begini, kita bisa tahu. Keterbatasan teknologi juga yang mungkin belum sampai di VR untuk menindaklanjuti itu. Terus sama mungkin efek di mata sih, karena kan dia dekat mata. Nah itu mungkin. Nah ini juga ada beberapa perusahaan yang udah mau tutup nih. Yang pertama itu ada Oculus. Oculus itu dari Facebook ya? Dari Facebook. Nah Oculus ini dia akan memberhentikan Oculus Rift S dan Go. Tapi dia tetap menjual Oculus Quest 2. Nah, jadi dia memberhentikan produk selanjutnya tapi melanjutkan dan fokus produk yang ini. Ya mungkin itu masalahnya karena fokus untuk teknologi di VR tuh mungkin semakin itu ya, sulit gitu ya. Iya, mungkin sulit jadinya karena nggak cuan atau nggak ada apapun. Ya itu tadi keterbatasan teknologi dan lain-lain sehingga sulit, dan ada masa pandemi ini. Jadinya untuk melanjutkan uangnya untuk melanjutkan Oculus Go atau Rift S dirasa kurang baik. Nah yang kedua ini ada Google VR yang dia fokus dia akan menutup ini sih Expedition Pioneer. Nah itu Expedition Pioneer itu kayak virtual, kita bisa eksplorasi di luar gitu. Oh iya, ini namanya juga ekspedisi. Jadi VR yang itu ya, kayak jalan-jalan keluar. Iya, jalan-jalan. Kalau mungkin kita bisa mainnya di Google Street. Tapi kita langsung terjun di situ kayak ya langsung aja. Cuman ini nggak dihapus seluruhnya. Jadi dia hanya akan berpindah di Google Art and Culture. Tapi di kayak aplikasi Play Store dan lain-lain dia akan dihapus. Dia hanya pindah. Nah selanjutnya ada apa nih? Samsung XR katanya juga ikut tutup karena itu ya, Samsung XR itu terintegrasi dengan Oculus gitu. Oculus juga terintegrasi dengan Oculus. Ya makanya karena Oculus tadi nutup Oculus Rift S sama Oculus Go, yang mana ternyata terintegrasi juga sama Samsung XR. Makanya Samsung XR juga ditutup. Nah jadi ini beberapa Samsung kan juga udah mengeluarkan produk nih di Play Store, di Reality Store, di Mixed Reality Store Microsoft, terus di Galaxy Store juga. Semua store yang ada itu dihapus semua. Dihapus semua, datanya udah dihapus. Mungkin kayaknya kalau nggak salah udah dihapus deh sekarang. Udah nggak ada, jadi sekarang udah nggak ada gitu. Iya, soalnya katanya sudah mulai kapan ya? Tahun kemarin ya tanya. Iya, bulan Oktober atau berapa? Ya sekitar situ udah nggak. Nah selanjutnya ada Steam VR. Untuk Mac ya, bukan untuk PC Windows. Ya, Steam juga nampaknya menyerah dan akan memberhentikan Steam VR yang khusus untuk Mac. Walaupun untuk PC-nya enggak ya, maksudnya kok PC. Untuk Windows-nya masih bertahan, masih belum menyerah. Karena VR itu trennya kan dari game ya. Dan game itu kebanyakan dari Windows, game-game Windows. Makanya Steam masih berusaha buat mempertahankan Steam VR untuk Windows-nya, enggak untuk Mac-nya, karena memang jarang ya orang nge-game lewat Mac ya. Jarang sih. Iya, lewat PC atau laptop gaming pun rata-rata Windows untuk nge-game. Jadi untuk Mac kan jarang. PC yang Hackintosh pun nggak mungkin. Jangan. Nah ini meskipun banyak perusahaan yang udah tutup nih, sebenarnya ya ini masih belum menyebar luas. Kita lihat aja nanti kedepannya, nggak tahu gimana ya. Mungkin bisa lanjut atau lebih baik, karena dengan adanya Oculus Quest 2, dia mungkin bakal ngasih citra baru buat teknologi VR sendiri. Nanti kita nggak tahu kedepannya gimana ya. Ya semoga aja masih bisa bertahan kalau VR ini bisa bertahan, karena banyak banyak orang yang ternyata masih penasaran dengan virtual reality. Iya, ya karena itu tadi nanti apakah VR jadi seperti game-game SAO tadi, penasaran pengen bikin kayak gitu. Makanya masih bisa bertahan. Mungkin kedepannya ada perusahaan-perusahaan baru yang mengembangkan. Atau bagaimana kan kita karena ini memang kabar sekarang masih banyak yang tutup.
Iya, benar. Ya mungkin karena efek pandemi juga sih. Pandemi. Salah satunya. Dan itu juga karena keterbatasan ruang. Iya. VR kan pasti butuh ruang yang luas. Iya. Selain itu VR sendiri alatnya cukup mahal ya. Iya, itu mahal. Cukup mahal. Tapi juga masih bisa bertahan karena selain dari Oculus Quest 2, tadi nanti mungkin kan kita bisa menikmati 5G nih. Nah, kemungkinan 5G ini bisa mendukung teknologi VR nanti selanjutnya. Iya. Dengan adanya 5G transfer datanya Lebih cepat, ya. ya. Siapa tahu sekarang pakai VR, nggak tahu ya kedepannya mungkin VR, terus di VR-nya bisa ngambil data dari mana cepat itu. Jadi nggak perlu pakai handphone. Mungkin. Ya, perlu pakai handphone. Cuma kayak alat biasa, Iya. kecil mungkin bisa ya. Iya. Nah, VR ini juga mungkin mempunyai kelemahan, yaitu yang kayaknya ya gitu-gitu aja gitu. Misalnya kayak Beat Saber misalnya ya kita no fans sih. Kita nggak merendahkan, cuman kayaknya kalau VR kan gamenya ya cuman gitu-gitu aja, kayak ya cuman gitu-gitu aja lah gitu. Iya. Jadi mungkin itu yang membuat player di VR tuh merasa bosan. Jadi mungkin ya agak di situ juga kelemahannya gitu. Iya, karena memang untuk dari segi teknologi tadi sudah dijelaskan kan memang masih terbatas. Masih terbatas Iya, jadi ya bisanya cuma kayak gitu-gitu karena teknologinya masih bisanya gitu-gitu. Masih gitu-gitu aja. Ya. Mungkin kedepannya ya pasti akan terbantu di VR ini kan. Ya, meskipun itu namun akhir-akhir ini emang ya ini masih akan menjadi mungkin masih menjadi teknologi yang biasa dan nggak populer atau nggak sepopuler tahun kemarin. Tapi semoga saja VR ini mungkin bisa lebih dikembangkan dan menjadi problem solution lah ya gitu. Ya nggak apa-apa banyak yang tutup, tapi ada yang satu bertahan dengan idealisme pengen tahu VR ke depan kayak gimana dan terus mengembangkan, akhirnya yaitu membangkitkan perusahaan yang tadi tutup kan. VR, dan VR masih menutup layanannya, bukan perusahaannya tutup ya. Ya, Layanannya ditutup. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang mau pengen nyoba VR tetap aja nggak apa-apa nyoba. Cuman ya kalau udah tahu video kali ini bisa diberitahukan kembali atau tetap beli atau pakai juga nggak apa-apa. Tidak masalah. Ya, saya sih prefer pengen beli. Masih penasaran sih. Beli nggak apa-apa. Nah mungkin itu sedikit nasib dari teknologi virtual reality di tahun kedepannya nanti ya. Tahun ini atau tahun kedepannya. Ya semoga aja, nggak tahu sih, kita mengharapkan sih bisa bertahan untuk problem solution, tapi hanya perusahaan besar yang bisa menentukan itu. Ya VR ya, untuk AR masih aman sih. AR masih aman. Ya, maksudnya nggak ada kasus kayak gini mas, cuman yang kasus VR aja. Ya udah, kayak gini aja obrolan kami tentang banyaknya perusahaan besar yang menutup layanan VR karena VR dirasa tadi itu kurang sudah dijelaskan. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini ke teman-teman kalian, dan saya Antonio Rodriguez dan menurut saya Husni Raffi. salam gorengan tekno. Editor nanti di Google. Kowe rak meh. Oh ya pamit ya. Pamit. Pamit. Apa? Nah. Video reality sama sini. Pamit. Oh, pamit. Jadi guys, ini partner saya ini akan berpamitan. Pamit dari tas official dari Gorengan Tekno sehingga duo R Hus Raffi dan Rodriguez mungkin tidak akan menemani kalian untuk video selanjutnya, hanya ada Rodriguez saja. Saya mohon pamit dan undur diri. Ini bukan pamitnya Riari, bukan ini pamitnya. pamit nyata. Pamit. Kita tunggu di video selanjutnya, Pak. Kalau saya muncul, saya tunggu video. berarti kena prank kayak Riaritis. Tapi saya bukan Riaritis, saya Husni Raffi.